Bagaimana jika pelajar menjadi tentara? Buku Palagan Cirebon Tentara Pelajar Yon 400 Cirebon sangat menarik untuk diulas karena pada buku ini bukan hanya sekedar film belaka, melainkan rekaman sejarah mengenai darah dan air mata. Melalui karya Sri Pasifik dan Sri Murdiningsih akan membakar kesadaran kita bahwa kemerdekaan bangsa ini bukan dihadiahkan di atas meja perundingan, melainkan atas perjuangan para pemuda-pemudi terbaik bangsa yang rela berkorban dengan menolak untuk tunduk pada para penjajah. Lembaran demi lembaran dalam buku ini akan memutar waktu mundur, membawa kita pada atmosfer membarat, yaitu pada momentum 1947, di mana mengupas tuntas sejarah terbentuknya Batalion 400 Cirebon. Siapa mereka? Mereka adalah Ikatan Pelajar Indonesia. Uniknya, penulis tidak hanya menceritakan kisah di tengah dentuman mereka. Di medan tempur, kita akan melihat sosok Yogi S. Mehmet dan Dodi Sutardi, di mana mereka merelakan masa liburannya dengan bertempur di Tasikmalaya. Sedangkan Sutadi Sukarya melancarkan aksi cerdiknya melalui strategi wayang beber, yaitu membeberkan informasi kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia untuk menghindari propaganda Belanda. Di meja diplomasi, kita akan bertemu dengan Mokhtar Kusuma Atmaja dengan ketajaman otak dan kelihayan dalam berbahasa yang menjaga kehormatan kedaulatan bangsa Indonesia. Di balik seragam militer yang gagah, buku ini menyentuh sisi terlembut. Mereka tetaplah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, meminta doa dan restu sebelum kembali ke medan perang yang penuh akan pembantaian. Sebagai sebuah ulasan kritis, karya ini memiliki nilai autentisitas yang luar biasa. Penulis tidak menggunakan daftar pustaka formal yang kering, melainkan menggunakan indeks nama yang diletakkan pada bagian belakang pada buku. Ini merupakan langkah brilian, memperlihatkan bahwa buku ini didasari oleh catatan harian para pelaku sejarah yang menjadi sumber bukti primer. Selain itu, buku ini juga memiliki keunggulan yang luar biasa, yaitu menggunakan bahasa yang mengalir sehingga meruntuhkan pemikiran bahwa buku sejarah cenderung kaku dan membosankan. Jika dibedah secara objektif, buku ini bukan tanpa celah. Yang pertama, yaitu keterbatasan dalam produksi. Buku ini merupakan cetakan khusus IKL 400, sehingga sulit diakses bagi masyarakat umum. Buku ini juga tidak terdaftar dalam ISBN. Dengan begitu, buku ini tidak bisa dikatakan secara formal sebagai buku berstandar nasional. Yang kedua, yaitu pada struktur narasi. Pada bab 3, terasa seperti potongan-potongan mozaik yang terpisah. Transisi cerita antar tokoh seperti alur yang melompat, yang membuat pembaca umum terasa seperti membaca buku biografi pendek daripada satu rangkaian cerita perperangan sejarah. Pada akhirnya, Palagan Cirebon bukan hanya memoir masa lalu, melainkan panggilan jiwa untuk menjaga api nasionalisme tetap terjaga. Buku ini bukan hanya sekedar direkomendasikan kepada para pelajar guna meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme, melainkan kepada seluruh masyarakat yang mengaku mencintai bangsa Indonesia. Mari terus membaca, berpikir kritis, dan menjaga sejarah bangsa Indonesia. Saya Kamaini Kosal mengucapkan rasa terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.